Banyak cara mewarnai kain. Warga Muba Sumsel mempunyai cara sendiri. Warna justru diperoleh dari getah gambir yang disediakan alam. Cairan getah gambir menorehkan aneka warna bagi batik Muba. Setelah dilakukan pencelupan, kemudian kain dijemur. Ketika kain sudah cukup kering, maka harus dicuci. Pencucian dan pembilasan menggunakan air mengalir, agar sisa-sisa pigmen warna benar-benar bersih. Cara nyemur kain gambo cukup di tempat yang teduh, ndak usah kena panas karena amun kena panas warnanya agak pecah-pecah. Jadi cukup dijemur tempat yang teduh. Jadi pewarnaan yang digunakan itu, pewarnaan untuk bahan-bahan menjadi kain tersebut, yaitu menggunakan getah gambir itu yang disebut gambo. Nah, itu pewarnaan alami. Kalau pewarnaan kimia itu ialah menggunakan bahan-bahan baku yang berupa kimia sudah berbentuk jadi berupa berwarna-warna, seperti itu. Tapi memang ada kelebihan dan kekurangan juga. Kalau pewarnaan alam itu warna-warnanya warna-warna ke arah tidak mencolok. Misalnya warna-warna muda, warna-warna soft gitu ya. Coklat, kuningnya itu kuning kunyit. Lalu misalnya hijau itu hijau daun, pandan. Selalu misalnya kayak warna ungu kemerahan itu menggunakan kulit manggis. Nah, kalau misalnya untuk pewarna bahan kimia itu warnanya warna terang-terang, warna cerah-cerah gitu. Memang kebanyakan orang-orang itu senang dengan warna-warna yang terang gitu ya. Tergantung juga sih sebenarnya itu selera. Sudah menjadi tradisi di Babat Toman, khususnya kaum wanita. Membatik selalu diiringi kesenian khas Senjang. Senjang adalah sebuah seni bertutur yang mirip gurindam. Masyarakat Muba berinovasi, tolong menolong ai muat gambo, bahan batik dai getah, kerajinan asli warisan Muba, hasilnya pule ringki bergengsi, terkenal sampai internasional. Muba Mika maju berjaya, sumber daya alam melimpah ruah, gambo jumputan unggulan Muba, hasil kerajinan masyarakat Muba
terkenal sampai internasional. Ika riwayat Bujang Ranggonang, cerita rakyat sepanjang zaman. Berhenti dulu kita basenjang, minta maaf kata yang kurang, kami izin untuk pamitan. Pemirsa, di tempat inilah proses awal pembuatan kain gambo. Limbah air gambir dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Itulah yang menjadi ciri khas dari kain gambo, yang memiliki warna-warna pastel atau lembut. Bagi penjahit seperti Pak Indra, untuk menyelesaikan satu lembar pakaian memerlukan waktu kurang lebih 1 hari, tergantung tingkat kesulitan. Jasa pembuatan satu lembar kain berkisar 200 sampai 300 ribu rupiah. Untuk mendapatkan keselarasan warna, di mana motif pada kain yang dijahit harus dibuat pola terlebih dahulu. Selain itu, dengan adanya pola, kain yang dipotong tidak banyak terbuang. Kain gambo mampu meningkatkan perekonomian rakyat yang berbasis usaha kecil dan menengah. Kepada segmen pasar. Jadi kalau misalnya rata-rata orang yang senang warna alam itu yaitu orang-orang yang mempunyai selera menengah ke atas. Dia senangnya warna-warna soft atau juga bisa tergantung dari asal muasal daripada pembeli. Nah, orang-orang yang warna-warna muda, warna-warna yang tidak mencolok tadi, warna-warna yang lembut, itu biasanya orang-orang yang dari luar daerah kita di Sumatera Selatan. Harga satu helai kain gambo berkisar 150.000 hingga 3 juta rupiah. Ini tergantung jenis kain dan tingkat kesulitan pembuatan motif.
Melalui tangan-tangan terampil, para perancang busana kain Gambo mengolah menjadi berbagai macam karya. Perpaduan kreativitas pengrajin kain Gambo dan para penyuka fashion telah membuat kain Gambo masuk ke jajaran kain yang berkelas. Berawal dari kebun inilah, getah gambir diproduksi sebagai bahan pewarna alami pakaian. Gambir atau ankarya di Indonesia pada umumnya dipergunakan untuk penyirih. Halo, Halo, selamat pagi Pak Su. selamat pagi. Kenapa memetik gambir ini harus dilakukan pada pagi hari, Pak? Oh, itu banyak perbedaan, Bu. Kalau di sore hari itu daunnya agak layu, tapi getahnya dikit. Tapi kalau di pagi hari, ini daunnya agak segar, jadi getahnya banyak mengandung getah. Oh, apakah ada ciri-ciri, Pak? Daun yang tua atau muda yang harus dipetik dahulu itu? Oh, yang ciri-cirinya yang ini, nah, yang sepicak kak bagus, lebih bagus lagi, Bu. Oh, Nah, yang seperti ini kan ini. dia banyak mengandung getah, tapi yang terlalu muda, yang cari getah, Iya. dia banyak mengandung ayo. Oh, berarti yang ini yang dipetik dahulu, Nah, Pak ya? yang putih yang macam kak, yang macam tuh bagus, itu lebih bagus lagi dia. Oh, Dia banyak mengandung getah dia. pemirsa, daun seperti inilah yang harus dipetik dahulu untuk menghasilkan getah gambir. Pertanian gambir di Desa Toman sudah berlangsung lama. Disayangkan sekarang, dari sekian banyak petani, hanya bertahan 19 orang. Di air ini cuma air biasa kan Pak? Nggak pakai tambahan air putih. Air putih. Direbus sampai apa itu ngelegak itu. Langsung matahari Pak? Lebih bagus matahari. Ini enggak ketek. Dikirim ke Palembang juga Pak? Palembang macam-macam nih ke Palembang. Gambir mengandung katekin, yaitu suatu bahan alami yang bersifat antioksidan. Satu keranjang mampu menghasilkan 5 liter cairan getah gambir. 1 liter cairan getah gambir mampu mewarnai kurang lebih 2 meter kain.
Setelah diproses, daun gambir menghasilkan dua jenis produk, yaitu cair, dimanfaatkan sebagai pewarna tekstil, dan padat sebagai bahan baku untuk obat-obatan serta kosmetik. Cairan limbah getah gambir siap dijual kepada pengrajin. Dari pemerintahan Muba itu memanfaatkan apa yang ada atau sumber daya yang ada di daerah Muba. Nah, apalagi terutama di pedesaan-pedesaan itu banyak sudah pengrajin-pengrajin yang memproduksi getah gambir. Nah, dari situ pemerintah mempunyai inisiatif untuk menggunakan apa yang ada itu menjadi sesuatu produk kain. Artinya memberdayakan masyarakat pedesaan yang mereka sendiri sudah memproduksi getah gambir yang sangat berlimpah tersebut. Bukan hanya kain songket, namun ternyata Sumatera Selatan masih memiliki berbagai jenis kain yang tak kalah indah dengan si kain berbenang emas tersebut. Batik jumputan Gamboh khas Muba pernah sukses di acara Palembang Fashion Week dan jadi incaran cenderamata pada ajang Asian Games 2018. Produk yang lebih sering disebut Gamboh ini mulai diproduksi massal. Bahkan jenisnya sudah banyak seperti bomber, baju batik, payung, dan tas yang unik. Kini produk getah gambir asal Musi Banyuasin itu telah mendunia. Para petani gambir dan pengrajin Gamboh Muba patut berbangga. Tidak ada yang menyangka jika pakaian yang indah ini diwarnai dengan getah gambir yang awalnya dianggap limbah dan dibuang percuma. Pemirsa, ketika kain Gamboh dipakai oleh para penari, aura kemewahannya begitu terasa. Ya, siapa menyangka bahwa kain ini terbuat dari pewarna alami, yaitu getah gambir yang dipetik. Tari panen Gamboh ini merupakan tari tradisional Muba yang melambangkan rasa syukur sehabis memanen gambir. Tari panen ini ditarikan secara berkelompok.
dipakai penari menambah identitas Musi Banyuasin. Di saat ini Gambo Muba mampu menjawab isu internasional bahwa lebih dari 50% limbah kimia berasal dari limbah tekstil. Langkah ini sebagai aksi alternatif dan sumbangan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan untuk dunia tekstil. Desa Toman menjadi saksi berkembangnya kain Gambo yang perlu dilestarikan.